Episode sebelumnya di mana itu Kala mencoba memupuk dan menghasut Datta dengan kebenciannya. Tapi untungnya Datta meminta Kala untuk diam tidak membahasnya untuk kali ini. Datta berkata bahwa aku sangat lelah dan ingin beristirahat sejenak. Semua orang pergi meninggalkan Naku, Kisor juga Ba'adi. Kisor memberitahu Naku semuanya akan berakhir dengan baik dan berjalan pergi. Naku pergi ke Ba'adi dan mengulang hal-hal lama yang sama. Kalau suatu hari nanti Datta akan tahu kalau dirinya tidak bersalah selama ini. Ba'adi pun merasa haru dan sedih. Datta di dalam kamarnya dengan Ba'adi. Naku dan Sahib di Lawang Pantok menguping Datta berkata kepada Baji kalau ini saat yang tepat untuk menyerang anak. Naku dan Sahib berdiri di sana dengan perasaan khawatir. Baji berpikir dan meminta Datta untuk tidak pergi sendirian seperti kemarin-kemarin. Setelah Baji pergi, Ayi Sahib berbicara pada Datta dan meminta dia pergi mengantar ke kuil mandir untuk sebuah pemujaan. Urang niis. Kemudian mereka pergi dengan mobil menuju tempat tersebut. Sesampainya di sana, Sahib mengajak Datta ke mandir. Datta menolak masuk ke dalam mandir dan berkata, "Aku tidak percaya pada sang dewa." Sahib mengatakan, "Ayolah nak, temani ibumu sekali saja." Tapi Datta bersikukuh tetap menolak untuk pergi bersamanya. Sahib terus membunjuknya dengan berbagai cara. Di dalam rumah, Kala dan semua juga bersiap-siap untuk datang ke mandir. Kala mengejek Ba'adi dan memerintahkan Naku untuk tidak datang ke mandir. Sahib berbicara tentang ayah Datta dan berhasil membuat Datta setuju untuk masuk ke mandir. Mereka semua berada di luar mandir untuk purohit yang sedang ada di dalam perjalanan. Sementara itu, di dalam perjalanan para petugas pandit atau sesepuh ritual upacara mendapatkan hambatan, yaitu tertutupnya akses jalan menuju sana. Tak lama kemudian mobil merah dan menghentikan mobil purohit. Mereka meminta purohit untuk keluar dari mobil dengan sebuah pistol. Sosok jalma yang bernama Anak berbicara dengan anteknya dan berkata bahwa dia menginginkan Datta dalam satu potong atau dia sendiri ingin melihat Datta dipotong-potong. Mereka menyeret dan menyekap para pendeta itu dan anak buah Anak berpakaian seperti pandits dan membawa purohit bersama mereka ke mandir untuk puja. Dipatil nipas Naku dan Ba'adi di kamar mereka dalam pikiran masing-masing. Seji yang sedang bermain mengeluh kepada Ba'adi kalau Naku telah berubah. Dia tidak bermain denganku lagi. Kenapa dia menjadi seperti itu? Orang yang menikah akan sangat bahagia, tapi di sini Naku tidak seperti sebelumnya. Dia lebih banyak mengeluh kalau Tuhan tidak pernah mendengar orang miskin. Wow. Naku mendengar ini dan menyeka air matanya. Lalu datang mendekati Seji dan berbicara dengannya. Tuhan datang di rumah orang miskin. Begitu kira-kira. Sebenarnya dia datang dalam mimpiku tadi malam. Dia berkata kalau Naku seharusnya tidak menangis. Tuhan berkata semuanya akan berakhir dan Seji harus merawat ayah dan ibu. Seji sangat senang mendengarnya. Dia bertanya pada Naku, "Sekarang Datta akan berbicara kepadaku seperti sebelumnya dan bagaimana dengan sekolahku?" Naku meyakinkannya kalau setelah puja ini semuanya akan baik-baik saja dan kebahagiaan itu akan kembali pulih. Anak buah Anak dengan purohit tiba di mandir. Sahib menyambut mereka lalu mengambil asyawat dan mereka masuk ke dalam mandir untuk melakukan puja. Anak buah Anak berkata kepada mereka senjata di dalam mandir selama puja tidak diperbolehkan. Baji menilak tapi Sahib setuju. Baji kemudian berkata kalau itu ada di luar mandir. Puja memulai dan purohit mulai mempersiapkan tali puja. Tangannya gemetar, ngadeg-deg. Setiap orang memperhatikan dan Sahib bertanya kepadanya, "Kenapa tanganmu bergetar? Apa kamu belum makan? Atau kamu belum sarapan? Awas, hati-hati salatri." Anak buah Anak menjawab kalau purohit sedang tidak sehat sejak pagi tadi seperti yang telah Anda tanyakan kepadanya untuk melakukan puja. Jadi dia membawa aku bersamanya. Sahib mengangguk. Sementara itu pandit yang lain telah disandra tiba di Patil Nipas. Mereka memberitahu Naku kalau pandit dengan purohit itu tidak nyata alias palsu, tapi sebenarnya itu adalah preman.
Mendengar berita ini, Naku ngabelesat lari ke mandir dan yang mengikutinya ialah Ganpat. Naku menabrak Ganpat di pintu gerbang. Dia berlari ke mandir, Badi keluar dan meminta Ganpat untuk pergi membelakanginya saat kehidupan Datta berada dalam bahaya. Ganpat pun mengejarnya. Di mandir puja sedang berlangsung, anak buah anak bangun lalu mencampur sesuatu di dalam prasad dan caran mahrit. Naku berlari dengan Ganpat, dia lelah dan berhenti. Saat itu Naku melihat seseorang datang dan menghentikannya dengan menunjukkan sebuah pisau. Ganpat dan Naku sekarang ke mandir dengan orang itu. Puja pun telah selesai. Anak buah anak membagikan prasad ke semua anak buah Datta. Purohit mencoba untuk memperingatkan Datta melalui ceramahnya tentang keselamatan dan perlindungan dunia akhirat, tapi Datta tidak mengerti. Anak buah anak menawarkan dia caran amrit. Saat Datta akan minum, tiba-tiba Naku datang dan mendorong tangannya untuk menghentikannya minum. Datta spontan marah dan begitu pun juga si Kala. Naku memperingatkan Datta kalau mereka tidak benar-benar pandit, alias mereka adalah palsu, dan kalau hidupnya berbahaya untuk sementara waktu berada dalam sebuah ancaman kematian. Datta tidak mempercayai apa yang dia katakan. Lalu Naku meyakinkan Datta, kemudian dia meminta anak buah anak untuk minum curan amrit terlebih dahulu dan kemudian dia akan minum. Anak buah anak memberi alasan kalau aku tidak dapat minum karena puja ini untukmu. Lagian kami hanya minum torpedo saja. Datta dengan marah meminta dia untuk minum, tapi kemudian wadahnya jatuh ke tangan pria itu. Sahib melihat sekeliling dan melihat semua orang penjaga pingsan dan kemudian semua anak buah anak mengeluarkan senjata mereka dan mengelilingi Datta. Naku memohon mereka untuk meninggalkan Datta dan membawanya. Anak buah anak bertanya kepada Naku, Anak buah anak bertanya kepada Naku, apa kau rela memberikan hidupmu untuknya? Naku mengangguk. Anak buah anak berkomentar kepada Datta, ini ialah istrimu. Dia berkulit hitam tapi dia baik. Datta memintanya untuk meninggalkan keluarganya. Anak buah anak berkata, kita hanya memesan untuk Datta dan bukan keluarganya, tapi jika mereka mencoba mengganggu, kita gaskan. Ganpat memperingatkan Baji kalau kehidupan Datta dalam bahaya. Baji bersama anak buahnya berlari ke mandir. Baji dan anak buahnya datang ke tempat anak buah anak mengepung Datta. Baji menyuruh mereka untuk meninggalkan Datta karena mereka berada di wilayahnya dan mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih dan hatur nuhun telah setia menontonnya. Silahkan tinggalkan jejak yang sopan di kolom komentar biar menjadi cantik.